Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini Waterbook Set episode ke-54. Alhamdulillah. Ya, kemarin 3, sekarang episode 54 Nona Rumpius. Ditulis oleh Barbara Goni. Buku ini ini edisi bahasa Korea. Ini dicetak tahun 95. Jadi 30 tahun yang lalu, alhamdulillah ya. Terus buku ini mendapatkan American Literacy Award ya. Jadi ala notable book, termasuk buku-buku favorit. Jadi teman-teman sebenarnya mudah untuk mendapatkannya. Di perpustakaan-perpustakaan insya Allah ada. Teman-teman cari Nona Rumpius atau Barbara Goni, nanti dapat. Cooney. Nah, teman-teman, Nora Rumpius ini bercerita tentang seorang gadis kecil bernama Alice, di mana dia bercerita tentang seorang wanita lupin. Wanita lupin sebenarnya adalah bibinya, yang dulu dia ikut bersama kakeknya. Jadi dulu di Amerika kan mereka para migrasi ya, para migran ya. Mereka bermigrasi dari Eropa, dari Polandia, dari Italia. Mereka sampai di kota-kota pelabuhan. Nah, ada kakeknya itu yang tinggal di kota pelabuhan, seorang seniman yang membuat hiasan di lambung kapal. Nah, kemudian kakeknya ini bercerita tentang negeri-negeri yang jauh. Lalu dia suka tentang kehidupan di pantai. Dan si Alice kecil berkata, aku kelak ingin pergi ke tempat-tempat yang jauh. Dan aku juga ingin tinggal di tempat di tepi laut. Terus kata kakeknya, masih ada satu lagi yang harus kau lakukan. Apa itu, kek? Buatlah dunia ini menjadi lebih indah. Maka ketika dia sudah dewasa, Alice ini, orang-orang memanggilnya Nona Rumpius. Dia bekerja di perpustakaan. Dia membantu orang-orang menemukan buku, mencegah buku agar tidak tercampur. Lalu dia melakukan dari uang tabungannya itu, sebelumnya dia pergi ke seperti ya greenhouse ya, yang menunjukkan negeri-negeri tropis. Kemudian dia berpikir bahwa negeri yang jauh itu harus dia kunjungi, maka dia pergi ke negeri tropis. Kalau dari gambarnya di sini, ini tuh dia menulis cendrawasih. Jadi ini terus dia pakai peci gitu. Kelihatannya ini Indonesia. Kelihatan Indonesia ya. Ada rumah panggung gitu, terus pakai kebaya khas, mirip seperti Indonesia atau Papua New Guinea barangkali. Kemudian Elish atau Nona Rumpius ini pergi mendaki gunung, lalu pergi ke tempat-tempat yang eksotis. Dia naik unta lalu terjatuh. Saat dia terjatuh, dia berkata, mungkin saatnya aku sekarang pergi ke tinggal di tepi laut. Akhirnya dia tinggal di tepi laut. Dan dia merasa dia sudah melakukan dua hal yang ingin dia lakukan. Tapi ada satu hal lagi yang belum dia lakukan. Dia ingin membuat dunia ini menjadi lebih indah. Tapi dia tidak tahu caranya. Dia duduk melihat ke laut, kemudian bunga lupin. Aku ingin menanamnya. Itu bunga yang aku sukai dan aku suka jika di sekitarku itu menyukainya atau merasakan betapa indahnya bunga lupin. Tapi dia tidak bisa melakukannya karena punggungnya sakit. Nah, kemudian di musim semi berikutnya dia berjalan-jalan, ternyata dia menemukan ada segerombol bunga lupin. Dia sangat bahagia. Mungkin angin yang telah membawanya atau burung-burung yang mengambil benihnya. Maka dia mendapatkan ide bagus. Ide untuk kemudian dia memesan benih-benih di toko benih terbaik. Lalu dia menyebarkan benih-benih itu di semua tempat, di banyak tempat. Yang akhirnya di musim semi berikutnya, kota pelabuhan itu dipenuhi dengan bunga lupin. Sangat indah, berwarna biru, ungu, dan juga mawar merah, berwarna mawar. Nah, bibi buyut Alice ini yang sekarang udah punya banyak cucu dia, cucu buyut. Jadi dia tidak menikah, tapi dia punya saudara-saudara yang menikah, punya cucu banyak itu. Nah, dia disebut sebagai wanita lupin. Nah, dia
berkata pada Elish itu, bercerita tentang negeri-negeri yang jauh. Lalu Elish, namanya sama ya, anak zaman sekarang ini Elish namanya, aku akan melakukan hal serupa. Aku akan pergi ke tempat-tempat yang jauh, dan aku akan tinggal di tepi laut. Sangat indah. Kata Nona Rubius, ada satu lagi yang harus kau lakukan. Buatlah dunia ini menjadi lebih indah. Nah, poinnya di sini. Tetapi aku belum tahu apa itu. Buku ini bercerita tentang bagaimana kita menjalani kehidupan, ya, melaksanakan dengan sebuah tugas. Kalau kita tidak punya tugas kehidupan, itu kita jadi bingung sebenarnya. Misalnya ya, kita kuliah atau kita sekolah untuk apa? Kan hidup kita itu seperti itu, hanya mengikuti standar orang umum. Yang lainnya sekolah ya sekolah, yang lainnya kuliah ya kuliah, setelah kuliah kerja ya ikut kerja, setelah kerja ya nikah ya sepatutnya menikah, kalau udah nikah ya sepatutnya punya anak, punya rumah, punya mobil, punya pekerjaan sampingan, dan seterusnya dan sebagainya. Itu jalan yang standar gitu. Tapi sebenarnya jalan-jalan yang standar seperti itu, apakah memang tugas untuk yang harus kita kerjakan, atau sebenarnya itu adalah sebuah sarana operasi atau daya dukung kita untuk hidup. Nah, sedangkan kita memiliki tugas sendiri untuk diselesaikan. Sebab tidak mungkin ya hadirnya saya itu sama seperti tugas penciptaannya masing-masing dari kita. Atau tiap orang lain. Masing-masing dari kita punya tugas-tugas spesifik yang karenanya kita diutus oleh Allah SWT menjadi khalifah memakmurkan buminya Allah. Meskipun dulu malaikat di Quran surat Al-Baqarah ayat 30 mengatakan malaikat itu ragu sebab manusia itu memiliki bad seed, sifat-sifat buruk, yaitu menumpahkan darah dan berbuat kerusakan. Tapi Allah SWT tetap memberikan amanah pengelolaan bumi, khalifah di bumi ini, untuk memakmurkan buminya Allah kepada manusia. Berarti manusia punya potensi yang bisa digunakan untuk membuat dunia lebih indah, kira-kira begitu. Nah, dari situ saya, di kalimat itu yang membuat saya tahu bahwa saya telah melewati suatu masa yang banyak ya, jelang 40 tahun ini, dimana kemudian saya tahu dari bacaan saya, dari apa-apa yang saya lihat, dari pengalaman, dari ngobrol, bahwa saya memiliki pengalaman tentang hal-hal yang tidak didapatkan oleh orang lain. Dan atas pengalaman itu, sebagai sebuah hasanah, sebenarnya baik itu baik maupun buruk ya, jadi ya baiknya yang buruknya itu adalah sarana yang Allah siapkan untuk saya sebelum saya melaksanakan tugas kehidupan saya. Sehingga kan kalau berdoa di jelang usia 40 tahun, sebagaimana doanya Nabi Sulaiman alaihissalam, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Jadi wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin, amalan solihan tardahu. Jadi atas kita mohon kepada Allah agar diberikan ilham untuk mensyukuri apapun, ya baiknya, ya buruknya, ya salahnya, ya benernya, semua yang telah kita lewati. Lalu semua itu menjadi hasanah dan modal untuk melakukan amalan yang Allah ridhoi. Nah, jadi yang membuat dunia ini lebih indah gitu. Meskipun kita punya banyak kerusakan gitu, meskipun kita punya banyak hal yang tidak ideal, tapi kita fokus pada tugas kehidupan. Kalau kata Nona Rubius di sini, pikirkan dan lakukan terus gitu. Setiap tahun, setiap musim semi, kalau dia pakai itu ya, terus berjalan terus. Tapi ini uniknya ya, dia menemukan tugas kehidupannya itu bukan dengan ngobrol ya, tapi dengan dia mengamati masa lalunya, mengenang, menulis, berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, itu yang membuat barangkali kalau kita ingin menemukan misi hidup kita itu, ya kita memahami tentang hasanah-hasanah yang telah Allah SWT berikan kepada kita sebagai sebuah pengalaman, sebagai sebuah kesempatan yang tidak diberikan kepada orang lain.
Berarti Allah sedang mendidik kita untuk melaksanakan tugas kehidupan. Apa itu? Ya, tidak tahu. Ya, kata di sini kan, saya akan melakukannya, membuat dunia ini lebih indah. Meskipun saya tidak tahu itu apa. Nah, buku ini tuh mengajak kita untuk memikirkan itu. Meskipun kita tidak tahu, belum tahu, tapi kita terus menerus memikirkannya, nanti Allah SWT akan berikan ilham. Nah, ini kita berdoa toh. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu, amalan shalihan tardahu. Kira-kira begitu. Begitu ya, ini buku yang berkesan untuk kami dan saya bercerita pada anak-anak. Kita semua berpetualang, atau minimal kalau tidak bisa berpetualang secara fisik, kita berpetualang dengan buku. Kita tahu bagaimana pemikiran-pemikiran para penulis, apa-apa yang telah mereka torehkan dalam tulisan-tulisan karya mereka. Lalu kita tinggal di suatu tempat. Ya kalau di sini memang dia tidak menikah. Kalau saran saya mewajibkan anak saya untuk menikah, membangun sebuah keluarga. Nah dari keluarga situ, tugas kehidupannya itu bukan hanya orang per orang, tapi keluarga. Karena pada dasarnya di sini juga diceritakan, Barbara Koni menceritakan bahwa di sini keluarga. Dan tidak ada seorang pun yang tahu, kecuali tidak ada seorang pun yang akan meneruskan cita-cita Bibi Rumpius ini, Nona Rumpius atau Bibi Elis ini, kecuali ya para anak-anak itu. Buku yang bagus. Semoga teman-teman bisa turut membacanya dan terinspirasi untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan sebelum kita bertemu dengan Allah SWT nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.